Kira-kira ada sisanya nggak tuh? Wah, kalau per bulan tuh tergantung dari kuliahnya lah. Oke. Karena kan biaya perlengkapan kuliah tuh lebih banyak. Jadi ya tergantung sisanya itu sekitar 400, 300 sisa itu. Itu buat orang tuanya enggak, sisanya 400 katanya Pak. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas biaya hidup anak Universitas Brawijaya. Nah sekarang aku udah bareng dua narasumber kita pada video kali ini. Oke, boleh perkenalkan diri dulu dong. Oke, perkenalkan, nama saya Hadi dari D3 Teknologi Informasi Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Oke, perkenalkan nama saya Angga dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dari S1 Agroekoteknologi. Oke, dari UB semua ya nih? Iya. Dari UB. Judulnya aja biaya hidup anak UB ya, biaya hidup anak Malang lah. Nah sekarang kita bakalan tanya-tanya sama mereka berdua tentang biaya hidup atau biaya keseluruhan lah dalam satu tahun lah istilahnya selama mereka berkuliah di Universitas Brawijaya. Nah sekarang di video ini aku udah bagi dari biaya UKT, biaya makan, biaya kos, biaya transportasi, dan biaya segala macam. Nah langsung saja kita masuk ke perincian biaya hidupnya. Nah yang pertama biaya UKT kalian nih, kira-kira dari Hadi sendiri dulu nih. Kira-kira biaya UKT Hadi berapa sih di UB? Karena kan di vokasi itu kan beda ya UKT-nya sama D1. Jadi relatif orang itu UKT-nya berbeda-beda. Beda-beda ya? Ya kan, punya grade itu adalah 1 sampai 5. Di vokasi itu sementara ada sampai yang paling bawah 500 dan ada yang paling tinggi sekitar 5 juta ke atas. Iya. Sedangkan saya ada di grade 5, itu jumlahnya adalah 5.200.000. Oke, jadi atas ya? Iya, paling atas. Oke. Kalau Angga sendiri berapa kira-kira UKT? Untuk saya sendiri itu termasuk murah untuk jurusan untuk sarjana ya. Jadi di agroekoteknologi itu khususnya pertanian itu ada ya seperti Hadi juga ada 5 grade. Yang pertama paling murah itu 500 dan yang paling mahal itu 6.250.000. Oke, itu yang paling mahal ya, 6 juta. Terus Angga dapat berapa? Yang paling mahal Yang paling mahal? ya gitu lah. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk di UB sendiri untuk vokasi dan sarjana itu biaya UKT-nya itu berbeda. Jadi kalau bisa dikasih kesimpulan, biaya UKT sarjana itu lebih mahal daripada vokasi ya. Yap. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang biaya UKT dan sekarang kita masuk ke biaya kosannya sendiri. Nah pasti kan kalian di sana ngekos kan? Iya. Oke, kos. Jadi dari Angga dulu deh. Biaya kos di sana itu per bulan atau per tahun atau per berapa bulan? Untuk kos saya sendiri itu diperhitungkan untuk per tahun. Per tahun. Ya, untuk per tahun itu saya membayar kos itu 6 juta per tahun. Jadi free bayar air, free listrik, sama tapi wifi-nya bayar per bulan. Jadi di kos saya itu cuma ada 3 kamar, jadi ya eksklusif lah gitu lah, VIP ya. Oke. Gitulah pokoknya intinya kos saya itu pembayarannya itu dalam sistem per tahun yaitu 6 juta. Oke, jadi per tahun ya. Ya. Itu berarti jaraknya dari kampus agro itu kira-kira jauh atau gimana menurut Angga? Wah, saya milih kos itu lumayan jauh karena telat. Telat. Jadi sekitar 1 kilometer lah. Untuk pas semester 1 itu kan juga nggak boleh bawa kendaraan kan untuk lulus maba. Jadi jalan lah dari kos sampai fakultas itu sekitar 20 menit lah gitu. Oke. Kalau Hadi gimana kosannya? Ya sebenarnya harga kos saya sama Angga itu sama sih, tapi bedanya kalau nyari kos yang di dalam gang itu biasanya lebih murah. Kos saya itu harganya itu bayarnya setahun itu 6 juta, gratis air, wifi, tapi listrik per bulan bayar 50.000. Oh, nambah pembayaran lagi ya? Iya. Oke, jadi beda-beda ya? Beda-beda. Tergantung lokasi, jarak lokasi ke kampus juga. Jadi nggak semuanya dipatokin harganya sama ya. Tapi ada nggak kayak biaya kos yang per bulan nyampe murah banget itu kayak 300 atau 400 gitu per bulan, kira-kira ada nggak? Kalau pengalaman saya dan nanya-nanya teman saya itu masih belum ada ya. Masih belum ada ya? Iya, paling rendah itu paling 450. Oh, paling rendah tuh 450 ya. Itu dekat nggak lokasinya?
itu ya seperti yang kata Angga yang dia itu dekat kos Angga itu sekitar 20 menit jalan dari UB. Berarti lumayan dekat ya? Lumayan. Oke, nah jadi itulah bayangan dari biaya kos di sekitar Universitas Brawijaya. Nah, lanjut ke biaya makan. Nah, biaya makan kalian itu per hari kira-kira itu berapa sih? Dari Angga dulu deh. Saya itu pertama-tama itu kan nggak punya magic jar, atau kalian itu bisa untuk anak-anak kos pertama ini harus punya yang namanya masak sendiri, khususnya yang utama itu magic jar gitu. Magic jar pertama. Jadi kalau kalian yang tidak punya magic jar itu minimal kalian punya 30.000 per hari gitu. Wah, lumayan. Ya lumayan. 10.000 sekali makan. Tapi kalau ada yang namanya traktiran itu ikut lah, ada yang udah ulang tahun ikut lah gitu. Tapi kalau udah punya peralatan rumah itu ya kurang lebih sekitar 15.000 lah. Kalian itu cukup makan 2 hari itu 15.000 cukup. Ya, jadi cuma beli lauk doang ya. Iya. Ntar nasinya masak sendiri ya. Iya. Kalau Adi gimana? Kalau untuk saya, karena saya dari awalnya itu sudah emang ada alat masak magic jar, jadinya relatif lebih murah. Magic jar atau magic com? Ya sama aja. Sama aja ya. Yang penting masak nasi ya. Masak nasi. Jadi ya sekitar 15.000 per hari. Itu jadi hanya beli lauk. Beli lauk doang. Tapi kalau di sekitar UB buat beli lauknya, misalnya kayak ada nggak kayak tempat khusus beli lauk, terus di sini tempat beli makan itu ada nggak? Ada. Kalau setiap fakultas itu pasti ada kantin. Jadinya kalau untuk mau makan tapi nggak masak nasi di kos itu otomatis di kantin kan. Jadinya masih aman. Relatif itu paling 15.000-an. 15.000-an. Tapi menurut kalian makan di kantin tuh mahal gak sih? Makan di kantin fakultas? Ya kalau ngelihatnya sih mahal, makanya masak sendiri. Oh iya, masak sendiri ya. Promosi Iya. tempat murah nih kalau mau makan. Iya. Kedai 99. Yuk, buat kalian anak UB ke kedai 99. Endorse nih, endorse. Bu Marni. Oh iya, mahal Bu Marni. Oke, nah kan tadi kita ngobrol-ngobrol biaya makan per hari lah di UB, dan mungkin per bulannya kalian bisa hitung sendiri lah habis berapa untuk 1 bulannya. Nah, banyak juga biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk seorang mahasiswa, karena sebagai mahasiswa kan kita jauh dari orang tua dan banyak biaya yang harus kita keluarkan gitu. Seperti biaya kuota juga kan. Di sana gimana nih untuk kuota kalian gitu per bulan gitu, kira-kira berapa sih dari Hadi deh? Kalau kan setiap kos itu pasti udah ada free wifi kan. Oh, Kecuali di Angga kan bayar. Nah, saya kan free wifi, di kampus juga free wifi. Jadi setiap fakultas itu atau kampus itu pasti ada wifi gratis dengan passwordnya itu NIM sama password UB itu. Iya. Dan paling untuk kuotanya beli 17 GB per bulan. Oh, iya. Jadi buat cadangan aja. Iya, buat cadangan. Iya. Kira-kira kalau Angga gimana? Ya, kan saya dikatakan tadi kan saya bayar wifi. Untuk per bulan itu sekitar 50.000 per bulan. Jadi di fakultas tersebut juga ada namanya wifi juga kan. Setiap kelas itu kalian punya wifi. Kalian memanfaatkan fasilitas kuliah karena kalian membayar UKT. Iya, Manfaatkan, jangan sampai terlewatkan. Oke, selanjutnya ada biaya tambahan lagi seperti mungkin biaya transportasi kalian buat ke kampus. Nah, kalau di UB sendiri kan misalnya kalau di UI nih, misalnya contohnya di UI itu ada namanya bis kuning. Jadi buat anak-anak UI nggak perlu ngeluarin duit lagi buat di kampus, itu bisa naik bis kuning buat umum. Jadi ke kampus gratis aja gitu naik bis. Jadi kalau di UB sendiri tuh kira-kira gimana sih transportasinya gitu? Kalian ke kampus pakai apa gitu? Ya transportasi ke UB itu rata-rata ya kami jalan atau enggak naik motor. Naik motor. Oh, Iya. berarti enggak, bisa dibilang enggak terlalu jauh ya? Iya, nggak terlalu jauh karena antar fakultas itu bisa dibilang dekat. Karena itu satu lingkungan. Kayak satu komplek Iya, gitu. satu komplek. Kalau enggak pakai jalan kaki juga atau pakai motor? Ya, untuk semester pertama jalan kaki. Untuk semester selanjutnya itu naik motor. Tapi khusus kalian tuh mungkin mencari namanya tebengan atau teman-teman yang baik untuk kalian menumpang ke tebengan tersebut. Oke, jadi ya itulah, ada yang pakai motor, ada yang jalan kaki ya. Jadi untuk alat transportasi umum dari UB itu belum ada ya? Belum ada. Oke, belum ada.
Oke, sekarang kita masuk ke biaya perlengkapan kos ya. Iya. Perlengkapan kos. Iya. Kan sebagai anak kos ya kalian butuh lah kayak sabun, kayak beras, kayak perlengkapan mandi, perlengkapan odol dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk 1 bulannya kalian punya target buat ngabisin berapa sih untuk biaya perlengkapan kos sendiri dari Hadi dulu nih? Untuk perlengkapan kos itu saya biasanya membelinya itu per bulan, jadi nggak beli di tengah-tengah bulan gitu. Jadinya pas sudah dapat kiriman, dapat uang bulanan, itu langsung pergi untuk melengkapi perlengkapan. Itu biasanya beli beras, sabun, odol, dan minyak dan kebutuhan yang lain. Itu biasanya saya menargetkan maksimal tuh pasti 150.000, tapi minimalnya itu 100.000. Oke, jadi kayak kalau di sekitar UB itu banyak tempat belanja gitu ya, kayak apa kayak gitu, kayak minimarket gitu. Ya, minimarket gitu ya. Itu sebenarnya banyak, tapi ada tuh minimarket legendaris yang di Malang itu ada namanya Sardo. Itu grosir mantap. Paling murah. Murah ya? Murah banget. Oke, jadi kayak lengkap semua di sana ya. Lengkap. Beras ada? Ada. Ada. Semua ada. Semua ada. Kalau Angga gimana? Ya, untuk saya itu kalau yang pertama kan untuk beli beras yang kayak Hadi lah, beli beras. Terus pertengahannya itu setiap 2 hari sekali lah kalian beli namanya yang beli sayur atau beli lauk gitu. Ya untuk saya per bulan itu sekitar 100.000 sampai 200.000 kalau nggak salah itu. Perlengkapannya saja. Ya perlengkapan saja. Oke, jadi ya itulah biaya perlengkapan yang harus dikeluarkan untuk anak kos di Universitas Brawijaya. Nah, sekarang kita masuk ke biaya lainnya nih, yaitu biaya lain-lainnya lah, biaya opsional lah, atau biaya tambahan, atau ya mungkin biaya nongkrong kalian lah untuk di rantauan lah. Mungkin kalau kalian sering nongkrong ya otomatis kalian ngeluarin duit lah buat bayar tongkrongan kalian. Kira-kira kalau kalian tuh di sana sering nongkrong gak sih? Kalau dari saya itu ya relatif nongkrongnya. Soalnya saya tuh lebih sering itu nongkrong ke kontrakan temen, itu buat kopi sendiri kan lebih murah kan. Terus atau enggak kalau ke kafe itu paling minimal 15.000 untuk hanya beli air. Itu buat minuman, tapi lebih mantapnya lagi biar nggak ngeluarin duit. Ya udah ikut aja, nanti mungkin ada temen yang uangnya mungkin lebih gitu kan dibeliin kan, jadi gratis. Oke, jadi itu lah triknya Hadi ya buat nongkrong nih. Kalau Angga gimana? Katanya sering nongkrong. Wah, ya lumayan lah sering nongkrong ya, namanya anak muda lah. Sering nongkrong. Jadi di sekitar Malang tuh ada namanya kafe murah dan kafe mahal namanya itu. Kalau kafe mahal setahu saya itu sekali lah saya datang ke sana, yaitu namanya sensor kan nih? Enggak, sensor. Gak usah aja disebutin. Gak usah. Nah, kafe itu lah namanya. Jadi kalian tuh masuk sana itu bisa habis 50.000 lah, tapi saya enggak. Saya hanya beli air sekitar 20.000 itu habis. Sekali masuk 50.000 ya? Nah, iya itu kalau Kalau kalian bawa pacar 100.000. kalau bawa pacar lebih banyak. Oke. Nanti kalau untuk kafe murah ya seperti kafe ya itulah sensor. Nah, ya sekitar kalau kalian punya teman baik itu bisa lah kalian numpang gitu atau nebeng gitu. Jadi sekitar 15.000 sampai ya sekitar 15.000 lah paling banyak kalian menghabiskan uang di sana. Oke, jadi sekitar itulah biaya untuk ya biaya lain-lain lah di UB untuk kalian, supaya mungkin kalian yang mau nongkrong itu bisa ya. Ada kafe murah, ada kafe mahal ya, terserah kalian mau pilih yang mana ya. Oke, sekarang karena kita sudah menanyakan biaya makan, biaya kos, biaya semuanya. Nah, sekarang aku mau nanya nih untuk Hadi sama Angga, kira-kira kalian sama orang tua itu dikasih per bulan atau per minggu atau per berapa sih? Ya kalau dari saya ya per bulan. Per bulan. Kalau Angga? Ya sama per bulan. Per bulan. Kira-kira per bulan berapa nih kalau dari Angga? Wah, disebutin kan nih? Iya, biar Ya kalau saya dikasih itu untuk semua biaya itu 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Itu udah mencakup semua. Ya semua lah kalian yang saya butuhkan itu semua. Jadi kalau kira-kira ada sisanya nggak tuh? Wah, kalau per bulan tuh tergantung dari kuliahnya lah. Karena kan biaya perlengkapan kuliah itu lebih banyak. Jadi
tergalang sisanya itu sekitar 400, 300 sisa itu. Tuh, buat orang tuanya enggak sisanya 400 katanya Bang. Jadi jangan kita lagi Bang. Kalau Adi sendiri gimana? Kalau dari saya dapat uang dari orang tua itu 1.300.000 Per bulan. per bulan 1.300.000. Karena itu walaupun perlengkapan karena jurusan saya nggak terlalu banyak butuh apa-apa kan. Pengeluaran gitu kan. Pengeluaran jadi hanya butuh laptop yang udah selesai. Jadi 1.300.000 sudah semuanya. Itu Udah enggak semuanya. sama kosnya kan tapi beda. Itu udah biasa kan kalau bayar kos kan per tahun itu langsung lunas kan. Langsung, ya. Jadinya udah beda. Oke, beda lagi ya. Oke, jadi sekitar segitulah biaya untuk di Universitas Brawijaya. Sebenarnya sih relatif ya, setiap orang beda-beda ya, tergantung Pendirian. kebutuhan, tergantung diri sendiri juga. Jadi nggak bisa dipatokin segini gitu untuk biaya hidup di Universitas Brawijaya. Tapi kalau bisa saya simpulkan ya bisa dibilang nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga, itu sedang-sedang aja ya, sedang-sedang aja. Oke guys, jadi sekian video kita pada kali ini, dan untuk teman-teman nggak perlu takut untuk mengeluarkan biaya kuliah, entah dibilang UB itu mahal, UB itu hedon, ya yang penting itu tergantung pada diri kalian masing-masing ya. Sepintar-pintar kalian untuk mengatur uang dan mengatur diri kalian sendiri, jangan sampai kalian itu boros ya, apalagi kalian itu sebagai anak rantau, jadi irit-irit lah seperti itu. Oke, terima kasih buat Angga dan juga Hadi. See you. Ube.